Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Delia Putri. Saya dari kelompok ekonomi maritim yang diampu langsung oleh Bapak Rafki. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi karya ilmiah kami yang bertema peran dinas sosial terhadap permasalahan nelayan di Kota Tanjung Pinang. Nah, berikut presentasinya. Nelayan adalah sekelompok masyarakat yang kehidupannya bergantung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan atau budidaya. Mereka umumnya tinggal di pinggir pesisir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, nelayan adalah orang yang mata pencariannya melakukan penangkapan ikan. Nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan dan binatang air lainnya. Nelayan diartikan sebagai orang yang menjalankan usaha penangkapan ikan atau orang yang ikut mengoperasikan peralatan tangkap dan orang yang mempunyai kapal. Sedangkan orang melakukan pekerjaan membuat jaring, mengangkat alat-alat peralatan ke dalam kapal atau perahu tidak termasuk ke dalam kategori sebagai nelayan. Nelayan dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu nelayan pemilik adalah orang yang melakukan usaha penangkapan ikan dengan atau berkuasa atas kapal atau perahu dan alat tangkap ikan yang dipergunakan untuk menangkap ikan. Nelayan penggarap adalah seseorang yang menyediakan tenaganya atau bekerja untuk melakukan penangkapan ikan, yang pada umumnya membentuk satu kesatuan dengan lainnya, dengan mendapatkan upah berdasarkan bagi hasil penjualan ikan hasil tangkapan. Nelayan tradisional adalah orang perorangan yang bekerja melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan perahu dan alat tangkap yang sederhana. Nelayan kecil adalah nelayan tradisional, hanya saja dengan adanya program modernisasi, perahu tradisional maupun alat tangkap yang konvensional saja melainkan menggunakan diesel atau motor, sehingga jangkauan wilayah penangkapan agak meluas atau jauh. Nelayan gendong atau angkut adalah nelayan yang dalam keadaan senyatanya tidak melakukan penangkapan ikan karena kapal tidak dilengkapi dengan alat tangkap, melainkan berangkat dengan membawa modal dari juragan yang akan digunakan untuk melakukan transaksi atau membeli ikan di tengah laut yang kemudian akan dijual kembali. Permasalahan yang dihadapi oleh nelayan yang pertama ada pendapatan nelayan dari hasil menangkap hanya sekitar 1 juta sampai 3 juta per bulan. Yang kedua adalah bantuan pemerintah dan selanjutnya adalah faktor cuaca yang tidak menentu, BBM yang terbatas untuk nelayan dan selanjutnya adalah ketergantungan nelayan terhadap tengkulak. Nasib nelayan kecil terus mengalami banyak masalah di Kota Tanjung Pinang. Persoalan-persoalan lama tidak kunjung selesai di Kota Tanjung Pinang. Para nelayan mengeluh pendapatan mereka sangat minim. Pendapatan mereka hanya berkisar 1 juta sampai 3 juta per bulannya. Dengan pendapatan seperti itu, mereka berpikir mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Memang terpenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, tapi sangat-sangat diminimalisir untuk pengeluaran lainnya. Lalu faktor yang selanjutnya adalah faktor cuaca yang tidak menentu. Para nelayan kesusahan ketika menentukan akan berangkat melaut atau tidak, karena mereka kurang mumpuni menggunakan aplikasi cuaca BMKG. Kurangnya pemahaman tentang teknologi masa kini, jadi nelayan hanya bisa menebak-nebak dan mengira-ngira cuaca secara manual, yang mengakibatkan tingkat kecelakaan di tengah laut menjadi semakin tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kelautan dan perikanan disebutkan nelayan mendapatkan ilmu item asuransi. Maksudnya 5 item asuransi. Sayangnya, turunan
peraturan pemerintah. Dalam Peraturan Menteri Kelautan Nomor 33 malahan disebutkan implementasi asuransi nelayan dipotong menjadi 3 asuransi. Ini menimbulkan pertanyaan bagi teman-teman nelayan kecil. Masalah berikutnya adalah ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM terbatas untuk nelayan. Para nelayan mengalami keluhan karena terbatasnya bahan bakar minyak. Ternyata saat ini BBM yang diakses para nelayan sama saja dengan BBM yang diakses oleh para masyarakat biasa atau masyarakat umumnya. Tidak ada skema BBM khusus untuk nelayan. Begitu juga terkait skema pembiayaan untuk nelayan, baik itu kredit usaha ataupun yang lainnya. Dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, tahun 2022, realisasi KUR untuk nelayan sebanyak 9 triliun meningkat dibanding dari tahun 2018 yang hanya 7 triliun. Tetapi skema itu masih didominasi non-perikanan tangkap. Perikanan tangkap hanya sekitar 24% dari total KUR yang disalurkan. Jika dilihat dari lebih jauh lagi, dari 24% total KUR yang diberikan kepada nelayan, perikanan tangkap hanya sebagian kecil akses untuk nelayan kecilnya. Selanjutnya mengenai bantuan pemerintah. Menurut nelayan, bantuan pemerintah saat ini kurang merata bagi para nelayan, dan juga bantuan pemerintah sudah lama tidak masuk atau diberikan dari pemerintah kepada para nelayan. Baik untuk solusi yang diberikan oleh Dinas Sosial Tanjung Pinang, nelayan yang didata untuk keperluan pendataan DTKS pada Dinas Sosial. Untuk prosesnya itu, nelayan dapat mendatangi Dinas Sosial dengan membawa fotokopi KTP dan rumah tampak depan. Setelah itu, tahapannya dilakukan sebanyak 4 kali, yang dilakukan sebanyak 3 bulan sekali untuk mengetahui perubahan data seseorang. Dinas Sosial melakukan turun langsung ke lapangan, melakukan survei sebanyak setahun 2 kali untuk melihat adanya perubahan data pada nelayan di kartu keluarga yang sama. Jika tidak ada perubahan, maka kami melakukan pemberdayaan terhadap nelayan tersebut. Nah, di sini kami melakukan konsultasi terhadap Dinas Sosial terhadap permasalahan yang dihadapi oleh nelayan. Di sini kami mendatangi dan melakukan wawancara kepada Bapak Raban untuk mendapatkan solusi sebagai selaku dari pihak Dinas Sosial. Di sini kami mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana para nelayan itu menyampaikan keluh kesahnya atau masalah kepada pihak Dinas Sosial. Nah, beliau menyampaikan pada Februari tahun 2022, Dinas Sosial ini mendirikan sentra pelayanan publik yang melayani PTKS, PKH, BPJS, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar. Pertanyaan kedua, apakah dari pihak Dinas Sosial ini ada solusi terhadap harga ikan yang tidak stabil untuk masalah tersebut? Nah, di sini beliau mengatakan bahwa permasalahan itu tidak masuk ranah Dinas Sosial. Masalah harga ikan yang tidak stabil itu masuk ke dalam Dinas Perdagangan di Kota Tanjung Pinang. Pertanyaan ketiga, apakah dari pihak Dinas Sosial ini pernah memberikan bantuan kepada para nelayan tersebut? Nah, Dinas Sosial ini pernah memberikan bantuan pada tahun 2022 melalui dana DID, Dana Insentif Daerah. 280 nelayan itu menerima bantuan sebesar 600.000 untuk kawasan Dompa, Kampung Bugis, dan Tanjung Ugat. Dan untuk bantuan pendidikan disalurkan melalui Kartu Indonesia Pintar atau KIP, serta untuk kesehatan itu melalui BPJS atau Kartu Indonesia Sehat. Pertanyaan keempat, nah bagaimana tahapan yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial ini dalam memberikan bantuan bagi nelayan? Sebanyak 2.230 nelayan ini yang didata untuk keperluan pendataan DTKS pada Dinas Sosial. Nah, untuk prosesnya itu nelayan dapat mendatangi Dinas Sosial dengan membawa kartu fotokopi KTP dan foto rumah tampak depan. Tahapannya itu dilakukan setahun 4 kali dan dilakukan itu 3 bulan sekali gitu. Untuk mengetahui perubahan data seseorang, beliau melakukan turun ke lapangan, melakukan survei setahun 2 kali untuk melihat adanya perubahan data pada para nelayan di kartu keluarga yang sama. Jika tidak ada perubahan, maka mereka melakukan pemberdayaan terhadap nelayan tersebut. Pertanyaan kelima, bagaimana kondisi yang dialami oleh nelayan ini sampai sekarang? Apakah ada perubahan gitu? Nah, tahapannya itu kan dilakukan setahun 4 kali, yang dilakukan sebanyak 3 kali, 3 bulan sekali. Nah, untuk mengetahui perubahan data seseorang itu, beliau melakukan turun ke lapangan, melakukan survei setahun 2 kali untuk melihat adanya perubahan data para nelayan di kartu keluarga yang sama. Nah, jika tidak ada perubahan, pihak Dinas Sosial ini melakukan pemberdayaan terhadap nelayan tersebut. Nah, pertanyaan keenam, apakah yang dilakukan oleh Dinas Sosial ini dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh nelayan, yaitu seperti subsidi, tengkulak, dan sebagainya begitu.
Nah, di sini dinas sosial itu menyeleksi dulu tentang masalah yang masuk. Nah, jika nelayannya itu tersebut layak untuk mendapatkan bantuan dana, mereka itu sebagai dinas sosial itu memberikan bantuan terhadap nelayan tersebut seperti bantuan beras dan bantuan sebagainya untuk bagi mereka yang kurang mampu. Lalu biasanya ada bantuan khusus itu biasanya dilakukan ketika bulan puasa, yang tidak masuk DTKS pun tetap dikasih juga gitu. Pertanyaan ketujuh, apakah ada alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh nelayan? Nah, di sini BPS punya data dan cara tersendiri untuk melakukan pendataan melacak semua data, yaitu pendidikan anak, pekerjaan, dan tentang penghasilan per bulan dari pihak keluarga nelayan. Terus pengeluaran dan rumah yang terbuat dari tembok dan kayu yang dibedakan kesejahteraan keluarganya, gitu. Nah, untuk meminimalisir dan menyelesaikan permasalahan para nelayan, ada pun beberapa rencana proyek yang akan kami lakukan. Nah, yang pertama itu diversifikasi sumber pendapatan. Nah, dengan mengadakan pelatihan dan pendampingan, para nelayan dapat mempelajari keterampilan baru seperti budidaya laut, pengelolaan hasil laut, atau perikanan, atau pariwisata bahari untuk meningkatkan pendapatan mereka dari sumber-sumber yang berbeda. Nah, yang kedua, adanya peningkatan akses terhadap informasi cuaca. Dengan dibangunnya sistem peringatan dini cuaca, memberikan pelatihan tentang cara membaca tanda-tanda alam, dan menyediakan akses informasi cuaca yang akurat melalui ponsel atau radio dapat membantu para nelayan untuk menghadapi cuaca yang tidak terprediksi. Nah, yang ketiga, menggunakan teknologi ramah lingkungan. Nah, dengan mengganti mesin kapal dengan yang lebih efisien, memasang panel surya dan menggunakan teknologi yang lebih ramah lingkungan dapat membantu mengurangi ketergantungan pada pasokan bahan bakar fosil yang terbatas. Nah, yang keempat itu adanya pembentukan koperasi nelayan. Melalui koperasi nelayan, para nelayan dapat membeli bahan bakar secara kolektif untuk memperoleh harga yang lebih murah. Nah, yang keempat, adanya pembentukan koperasi nelayan. Nah, melalui koperasi nelayan dapat membeli bahan bakar secara kolektif untuk memperoleh harga yang lebih murah serta memasarkan hasil tangkapan mereka secara bersama-sama untuk meningkatkan pendapatan mereka. Lalu ada pun yang terakhir, rencana proyek yang akan kami lakukan yaitu penguatan jaringan sosial dan kelembagaan. Nah, pembentukan forum diskusi nelayan, mengadakan pertemuan rutin untuk memperkuat peran lembaga-lembaga lokal dapat membantu nelayan mendukung dan bekerja sama dalam mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Nah, itulah beberapa rencana proyek yang akan kami lakukan yang mungkin untuk menyelesaikan permasalahan para nelayan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.